Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal ini. Pagi ini saya sedang berada di Taman Koin, salah satu spot ikonik yang ada di IPB. Pada kesempatan ini saya akan membagikan beberapa tips bagi teman-teman para pemburu beasiswa dan teman-teman yang memiliki keinginan meneruskan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui program beasiswa pendidikan Indonesia atau kita kenal dengan BPI. Sebagai informasi, saat ini saya adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi vokasi dan menjadi awardee atau penerima beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2022. Saya mengambil program doktor di IPB, tepatnya di program studi agronomi dan hortikultura. Jadi sebagai disclaimer, tips yang akan saya bagikan ini adalah berdasarkan pada pengalaman pribadi saya, begitu juga dengan pengalaman beberapa teman-teman sesama awardee BPI. Baik, saya mulai dengan tips yang pertama. Pantau jadwal dan timeline BPI melalui portal informasi resmi, misal di website BPI dan akun Instagram puslapdik_dikbud. Teman-teman harus tahu kapan pendaftaran dibuka, kapan batas pendaftaran, kapan seleksi administrasi, dan seterusnya. Biasanya BPI dibuka pada awal Mei. Tips kedua, baca dan pelajari panduan BPI dengan seksama. Teman-teman bisa mengunduh panduan BPI pada website beasiswa.kemdikbud.go.id. Terdapat beberapa jenis beasiswa yang ditawarkan oleh BPI. Jadi, jangan sampai teman-teman salah dalam memilih skema atau jenis beasiswa. Tips ketiga, penuhi persyaratan administrasi pendaftaran sesuai dengan yang ada di panduan. Persyaratan yang ada di panduan tidak boleh ditawar. Misal, persyaratan IPK minimal 3,25 untuk S3, sementara IPK kita 3,0. Hal yang demikian tidak bisa. Ketidaksesuaian ini akan membuat kita tidak lolos seleksi administrasi. Tips keempat, dapatkan surat keterangan diterima atau LOE unconditional dari kampus tujuan. LOE ini harus sudah kita dapatkan sebelum batas akhir pendaftaran BPI. Beberapa kampus mulai membuka pendaftaran sejak Januari, sehingga teman-teman sudah bisa mulai mendaftar ke kampus tujuan. Hal penting yang perlu diingat adalah persyaratan pendaftaran BPI dan persyaratan pendaftaran ke kampus tujuan adalah dua hal yang berbeda. Jangan disamakan. Misal, BPI dalam negeri tidak mewajibkan skor kemampuan berbahasa Inggris. Di sisi lain, kampus tujuan ada yang mensyaratkan skor kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai minimal tertentu. Selanjutnya tips kelima, ini berkaitan dengan portofolio dan rekam jejak profesi atau keilmuan teman-teman. Buat portofolio dan rekam jejak sesuai dengan profesi dan keilmuan teman-teman. Ini membutuhkan proses yang tidak instan, bisa jadi perlu waktu bertahun-tahun. Teman-teman perlu membangun reputasi keilmuan yang sesuai dengan studi serta kajian yang akan teman-teman pilih. Saya pribadi sejak pertama kali menjadi dosen pada tahun 2015, selalu melakukan penelitian dan studi dalam bidang perkebunan dan menghasilkan artikel serta paper ilmiah
dalam bidang tersebut sehingga pada portofolio yang saya ajukan semuanya linear dengan program studi dan rencana riset yang akan saya lakukan nanti. Jadi ada baiknya topik riset yang akan kita susun nanti berkaitan dengan studi dan kajian-kajian kita terdahulu. Karena studi doktoral itu bersifat lebih sempit tetapi mendalam. Tips ke-6. Buat esai sebaik mungkin. Penuhi jumlah maksimum kata yang diperkenankan. Susun esai senatural mungkin sesuai dengan gaya menulis kita. Jangan mencontek esai orang lain. Sebaiknya teman-teman menulis atau mengetik draft esai di Microsoft Word atau teks dokumen secara perlahan-lahan. Draft esai yang sudah kita susun tadi bisa kita ubah dan kita perbaiki. Selanjutnya kita copy paste pada akun pendaftaran BPI kita. Isi esai yang kita buat harus sesuai dengan apa yang diminta dan tidak bertele-tele. Tips ke-7, jangan submit atau mengirim apply BPI pada hari-hari terakhir, apalagi pada jam-jam terakhir, karena dikhawatirkan terjadi gangguan teknis atau gangguan yang lain. Tips ke-8, selalu pantau akun BPI dan email yang kita daftarkan. Informasi-informasi penting akan disampaikan melalui email kita. Ada baiknya teman-teman mengikuti perkembangan BPI melalui media sosial seperti grup WhatsApp dan grup Telegram. Cara ini cukup efektif sebagai saluran informasi dan diskusi antar sesama pelamar BPI. Tips ke-9. Persiapkan wawancara sebaik mungkin. Wawancara pada BPI biasanya terdiri atas 4 orang. Yang pertama dari pihak BPI, kemudian dari akademisi, dari perusahaan, dan psikolog. Teman-teman perlu menguasai esai yang teman-teman buat, serta portofolio yang sudah kita susun. Biasanya ketika wawancara, kita akan diminta mengklarifikasi dan mengungkapkan kembali apa yang sudah kita tulis, sehingga harus sesuai dengan apa yang kita buat. Siapkan daftar pertanyaan yang mungkin ditanyakan beserta jawabannya. Berlatih dalam menjawab pertanyaan penting. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, misalnya, mengapa kita memilih universitas atau institut atau program studi yang kita tuju? Apa yang sudah kita kerjakan selama ini? Apa kontribusi yang akan kita berikan nanti setelah lulus? Apakah ada tugas atau permasalahan berat yang kita alami dan bagaimana cara kita menyelesaikannya? Pemberi beasiswa tentu saja akan memastikan bahwa kita bisa melaksanakan studi dengan lancar dan lulus tepat waktu, sehingga kita harus memberikan jawaban dan argumen yang meyakinkan bagi pemberi beasiswa. Siapkan diri, tempat, jaringan, dan suasana yang kondusif pada saat sesi wawancara. Berpakaianlah yang rapi dan sopan. Jaga sikap kita selama wawancara, serta jaga konsistensi kita dalam berargumen menjawab pertanyaan. Terakhir, tips ke-10, jangan lupa berdoa pada setiap kesempatan. Teman-teman bisa minta restu dan doa dari kedua orang tua untuk mendoakan keberhasilan dan kesuksesan teman-teman. Ikhtiar yang sudah kita upayakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian teman-teman 10 tips lolos BPI. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.